Jadi rule based order, vaksin, dan global climate change adalah satu isu di mana mereka sedang mempertahankan posisi mereka. Superpower itu ngelihatnya. Nah, jadi kontestasinya itu. Di situ, dan disitulah masuk mereka ke dalam regional economic cooperation partnership gitu. Makanya penggunaan istilahnya begitu. Ini dalam rangka kemitraan Amerika dengan negara-negaranya. Muncullah Blinken ke negara-negara Asia Tenggara gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wasyukurillah, wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah. Salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat bertemu kembali di IC Teriso bersama Dr. Ihsan Kimursi dan saya Kusuma. Bang, kita melanjutkan yang diskusi kita yang terputus kemarin karena kita bicara tentang, sebetulnya kan balik lagi inginnya kita membahas apa yang dibahas oleh Blinken Secretary Blinken tentang Indo-Pasifik gitu yang dibuka. Jadi kalau kita balik lagi sebetulnya model Barat, bedanya nih kalau kita Barat itu selalu bicara tentang multilateral, ada G20 dan kita juga beberapa G20 dari itu Uni Eropa. Tapi kalau G7 itu paduan negara-negara industri yang dalam rangka masuk. Kalau G7, kalau G20 itu ada perwakilan. Jadi Indonesia masuk. Kenapa waktu itu Indonesia masuk? Karena ada nanti dibahas dalam konteks itu. Tapi sekarang ada yang merasa itu sebagai satu kebanggaan kita sekarang menjadi pimpinan di dalam konteks G20. Tapi pada saat yang sama kayak pathnya atau skemanya di dalam konteks itu sebetulnya juga tidak menguntungkan, dan sebetulnya itu biasa saja karena itu kan bukan sesuatu yang itu kan sebetulnya seperti diputar kayak gitu kan, siapa yang jadi ketua giliran di dalam konteks itu. Nah, balik lagi selain kita bahas tentang liberalism, neoliberalism, kemudian privatization, terus semua dengan free trade dan sebagainya ke arah sana. Nah, balik lagi apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh Blinken di dalam konteks posisi Indonesia, padahal ini kan sebetulnya kalau kita bicara tentang koalisi atau kerjasama dalam konteks itu, kita sendiri sebetulnya ada nggak banyak dengan partnership. India? Mereka menggunakan istilahnya. Mereka menggunakannya istilahnya partnership. Kemitraan, partnership. Itu kan Australia, India di dalam konteks itu, Jepang, Amerika. Amerika tentu saja. Australia itu sebetulnya seringkali disebut sebagai, kan dia middle power sebagai sheriff di negara-negara tetangganya itu, walaupun di ASEAN Australia tidak diterima sebagai anggota so far sampai hari ini, tapi dia selalu menjadi observer di ASEAN. Nah, dalam konteks ini kontestasinya sebenarnya gimana? Ada APEC, ada ASEAN, ada G20, ada IMF World Bank sendiri, ada kalau yang Amerika itu apa yang free trade-nya itu kan mereka juga punya NAFTA. Ada NAFTA. Jadi sebetulnya di dalam konteks ini global politics, political ekonominya mereka sebetulnya punya region kayak gitu dengan kepentingannya masing-masing. Tapi intinya balik lagi sebetulnya kan pembagiannya cuma, saya selalu melihatnya cuma poros liberalisme sama poros komunisme di dalam konteks itu, Cina dan Washington. Betul. Sebetulnya kita bisa kembangkan itu dengan Islam sebetulnya kalau kita mau lihat itu sebagai satu alternatif, sebetulnya itulah yang hakikatnya di dalam konteks pembangunan. Nah, melihat kondisi kepolitikan global, pembagian region seperti ini kita posisinya kita di mana? Ini sudah model perang seperti apa sebetulnya di dalam konteks itu? Saya mulai dengan satu pembahasan menarik di pertengahan Desember kemarin.
ketika Xi Jinping bicara dengan Vladimir Putin, ya. Dalam respon mereka terhadap istilah pemberitaannya, dalam respon mereka terhadap Barat. Sedap kan? Jadi mereka menyebutnya ini sebagai esteemed friend. Sedap kan? Jadi teman yang sangat dihargai, teman yang sangat dihormati. Bukan sekedar old friend, tapi mereka menyebut keduanya sebagai esteemed friend. Sedap kan? Bahasanya itu ya. Nah, kalau diterjemahkan begitu, maka sesungguhnya Barat melihat, oh iya, rupanya Barat merespon sikap Rusia dalam menghadapi Ukraina. Muncul problem yang ramai Ukraina kemarin itu kan, ya. Gitu ya, posisinya gitu ya. Kalau nggak salah saya kirim juga ke Andi ya, Presiden. Oke. Lalu soal Cina, kenapa Cina kayak gitu? Karena Cina berhadapan dengan persoalan Taiwan dan Laut Cina Selatan. Jadi mereka melihat begini. Kenapa Amerika bicaranya selalu multilateral? Kenapa nggak bicaranya bilateral gitu? Lalu kenapa mesti ikut-ikutan dengan negara lain gitu? Dimulai dari situ gitu ya. Lalu dibangunlah sebuah fakta pertahanan, kerjasama pertahanan untuk kawasan itu. Kalau untuk Indo-Pasifik itu ada Amerika, Australia, India dan Jepang. Lalu untuk kawasan Atlantik itu ada Amerika, ada Prancis, ada Inggris, ada Australia. Terakhir Prancis marah-marah karena Australia diperkenankan punya kapal selam berbasis nuklir. Gitu. Marah-marah nih. Nggak jadi dengan negara ketujuh katanya. Negara ketujuh yang punya kapal selam berbasis nuklir, apa perlunya kemudian Australia diperkenankan memiliki kapal selam berbasis nuklir gitu ributnya gitu. Nah, sementara kalau kita lihat dari riwayat kerjasama perekonomian, sejak yang namanya kasus 2008 dan vaksin, terutama ketika Trump mengambil sikap Make America Great Again, gitu ya, itu dianggap sebagai merontokkan konsep Trans-Pacific Partnership, gitu ya, untuk kawasan Asia dan untuk kawasan Atlantik Utara mereka menyebutnya sebagai Trans-Trade and Investment Partnership. Nah, itu rontok ilmunya, kebijakannya. Lalu mereka ganti dengan namanya sekarang Regional Economic Cooperation Partnership. Jadi mereka ganti dengan istilah Regional Economic Cooperation Partnership. Jadi kemitraan kerjasama ekonomi regional. Di sanalah mereka bikin Indo-Pasifik tadi. Nah, Indo-Pasifik tadi ada Australia, ada Amerika, ada India, ada Jepang. Lalu untuk kawasan ASEAN, sesungguhnya kepentingan Blinken tidak bergeser dari kepentingan yang lama. Apa itu? Mempertahankan posisi hegemoni. Kalau pakai bahasa bisa juga dominasi jadinya. Dominasi Amerika di Asia Tenggara. Jadi kalau kita lihat bagaimana posisi Amerika terhadap ASEAN, maka sesungguhnya cerita tentang Antony Blinken bicara terhadap menteri-menteri luar negeri ASEAN dan Antony Blinken kemudian hadir ke Indonesia, Malaysia, Thailand ya. Pada hakikatnya cuma bertujuan satu. Tadi yang saya bilang, mempertahankan hegemoni mereka di ASEAN. Nah, sekarang, apa isunya? Isunya sekarang ini beda. Mereka bilang ketaatan pada aturan. Ketaatan pada rules based on order. Ya, oke. Satu. Yang kedua, vaksin. Makanya mereka bilang, kami membantu negara-negara ASEAN dengan vaksin, gitu. Mereka menurunkan bantuan keuangan, mereka menurunkan bantuan vaksin. Yang ketiga isunya global climate change. Tapi mari kita perhatikan 3 isu tadi. Isu. Jadi kalau kita lihat isunya rule based order, lalu berikutnya vaksin, lalu berikutnya adalah global climate change. Kan pada hakikatnya ini rekolonisasi. Balik lagi, dia bicaranya sih alliances and partnership. Iya, pasti aliansi dan kemitraan. Tapi kan, partnership dalam satu
dua kekuatan yang tidak seimbang itu akan terjadi dominasi. Dalam konteks itu. Itu analisisnya bagus tuh. Jadi ketika kemitraan tidak dalam seimbang, ya akan terjadi dominasi gitu. Sekarang apa indikator ketidakseimbangannya? Besaran ekonomi, militer, pengaruh internasional, pengaruh teknologi, kan gitu kan? Indikator-indikatornya dibuat gitu. Ya sudah, Anda berarti didominasi gitu. Power, kemudian kekuatan diplomasi. Iya. Jadinya begitu kan? Ini gaya permainan politik, global politiknya Barat, dia akan selalu menggunakan kayak order, new order, new order, freedom. Dari diksi-diksi itu dikeluarkan, freedom, openness. Dan karena diksi itu tadi, maka keluarlah diksi ASEAN yang bebas dari paksaan dan intimidasi. Nah, karena kalimatnya ASEAN yang bebas dari paksaan dan intimidasi, keluarlah isu tentang, ini menarik Husnul, tentang bagaimana kesejahteraan, bagaimana perdamaian, bagaimana pertumbuhan. Itu aja tetap bicaranya. Jadi peace, prosperity, gitu. Peace, prosperity, and stability. Dengan pertumbuhan tadi. Isunya sesungguhnya tidak bergeser. Dan saya mendengar isu tentang peace, prosperity, and stability, itu kan sejak tahun 80-an Husnul, nggak bergeser. Kalau diambil-ambil ceritanya kayak gitu-gitu. Jadi kalau dilihat dari bagaimana isu yang dibawa oleh Blinken dengan rule-based order, vaksin, dan tadi global climate change, saya kira kalau kita teliti dengan diksi-diksi yang kayak gitu, maka sesungguhnya kita berhadapan dengan satu situasi yang kelihatannya baru, tapi sesungguhnya basis filosofinya nggak baru. Ya itu sebetulnya balik lagi cara paradigmanya ya paradigma yang lama. Memang. Cuma mereka selalu memperbarui penggunaan diksinya, penggunaan pilihan-pilihan, diskursusnya dan sebagainya. Dan konteks yang sekarang ada COVID-19, terus apa lagi? Kehadiran Cina. Bahkan dia dalam pidatonya itu mengatakan tidak meminta untuk itu melepaskan Cina. Jadi tidak mengganggu itu ya. Karena itu Cina tidak peduli dengan persoalan Blinken ke Asia Tenggara. Tapi sekaligus Cina tidak peduli dengan G20, sama seperti Putin tidak peduli dengan G20, dan kemudian kalau dia untuk kawasan Blinken kemarin ke Asia Tenggara, yang hadir adalah Badan Perwakilan Keamanan Rusia kan yang munculnya. Jadi artinya sesungguhnya yang baru apa? Yang tadi apa yang disebut oleh Aron Dasimeglu tentang quadripolar yang sesungguhnya berhadapan dengan masalah pada saat yang sama yang kemudian kita lihat sebagai bentuk kegagalan analitikal pada Aron Dasimeglu karena menyebut quadripolar padahal munculnya namanya Turki dan Taliban gitu ya. Munculnya. Maka ada kekuatan lain dalam percaturan ini gitu. Nah, percaturan lain dan kekuatan ini yang saya nggak ngelihat ini kemana arahnya Indonesia. Kalau sepertinya kesannya cuma sekedar hanyut ke dalam posisi pertarungan antara pergumulan antara Cina dengan Amerika dalam perspektif tadi kekuatan seolah-olah terjadi kekuatan militer gitu ya. Sepertinya sesuatu yang kita yaitu take it for granted bahwa itulah yang benar padahal ada kontestasi yang lain. Ada kontestasi yang lain ya. Dan sebetulnya kita ini termakan juga oleh media global kan. Misalnya tentang Taliban kayak gitu ya. Dia melihat wah, sekarang isu perempuan nih yang diangkat. Ada dua. Apa? Ada isu perempuan dan ada kesulitan keuangan. Keuangan. Sama seperti Turki. Iya. Juga yang namanya kesulitan keuangan. Sehingga Erdogan dianggap gagal dan kemudian ada demo permintaan untuk Erdogan mundur. Kan seru tuh. Jadi selalu yang saya bilang antara intimidasi dengan inflasi itu dekat. Inflasi jangan salah, itu kaitan dengan keuangan. Kan saya bilang nilai tukar berkaitan dengan bunga dan inflasi. Gitu. Nah, jadi sebetulnya kalau kita menarik misalnya kayak kasus Taliban itu selalu pertanyaan saya, halo, 20 tahun ya Barat gitu ya dengan sekutunya berada di Taliban, apa yang terjadi tadi ya, isu perempuan, isu banyaknya pembunuhan ya namanya juga perempuan, anak-anak yang kehilangan ayah, kehilangan dan sebagainya. Itu propagandanya di mana? Tahu-tahu media Barat. Sekarang kemudian baru saja mereka menata hidupnya kayak gitu. Nanti kita dibilang Taliban lagi di sini.
nggak balik lagi. Nggak ada, analisisnya proporsional. Jadi kita tidak perlu ketakutan kita akan disebut Taliban atau kita proporsional analisis saja. Bahwa jadi, memang ada put it on the table, gitu loh ya. Jadi ada Cina di situ, ada Washington, ada sekutu Barat kayak gitu ya, dengan aliansinya, sekutunya, kemudian ada Rusia dengan negara-negara sebelumnya, dan kemudian ada Timur Tengah ada Taliban, ada Afghanistan, ada Turki di dalam konteks itu, kontestasi itu. Karena kalau negara Timur Tengah yang lain dia menjadi sekutunya Barat juga di dalam konteks ini kan, dengan demokratisasi di wilayah itu kan, menghancurkan cukup banyak sebetulnya struktur di negara-negara Timur Tengah. Nah, balik lagi tadi yang peace, prosperity, dan stability. Bagaimana kita bicara peace, perdamaian, bagaimana kita bicara kesejahteraan, kalau kemudian kita bicara di situ yang terjadi adalah yang Bang Nursi katakan di video sebelumnya tentang silent invasi kayak gitu ya, silent semua dengan silent itu kayak gitu. Gimana kemudian kita bisa membangun untuk kesejahteraan kita, prosperity seperti apa? Sebetulnya di Pancasila udah jelas keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi kemudian hanya segelintir orang yang saya ingin mengatakan jadi saya sebut sebagai sunyi dan senyapnya invasi itu bukan tanpa tindakan. Mereka seolah-olah mereka kasih pinjaman, tapi kemudian kita tidak bereaksi, itu kan sunyi, gitu loh. Mereka jadi bilang nggak ada kritik. Mereka bilang misalnya gini, ini saya kasih pinjaman Anda dalam mengatasi kerentanan fiskal ya. Terus mau masyarakat diam gitu, padahal itu luar biasa, menghinanya luar biasa gitu loh. Ya. Nah ini sebetulnya kelompok itu di mana ya? Satu, tidak mengerti. Dia mengerti kalau dia tidak mengerti. Dia tidak mengerti kalau dia tidak mengerti, atau bagaimana sebetulnya di dalam konteks itu? Atau untouchable. Karena kayak aliansi persekongkolan itu sebetulnya dia tidak, di satu sisi dia selalu gunakan yang namanya diksi openness kayak gitu ya, openness, tapi sebetulnya nggak open gitu ya. Akses kepada informasi itu kan terbatas tuh, kecuali orang-orang tertentu seperti Bang Nursi kayak gitu. Iya, jadi kalau sama seperti mereka menuangkan dalam loan agreement, tapi tanpa ada kritik dari manapun gitu. Walaupun ngomongin di DPR pun tidak bisa bicara apa-apa, atau tidak memberikan alternatif apa-apa. Atau kalau bicara dengan BPK bilang no, we have no audit to the covenant-nya. Jadi kami tidak mengaudit untuk persyarat-syaratnya, kami cuma audit untuk tujuannya. Saya bilang gimana ceritanya? Jadi ketika kita bicara tentang senyapnya invasi, senyapnya infiltrasi, senyapnya intervensi, itu bukan berarti mereka diam-diam, enggak, mereka melakukan secara terbuka gitu. Tapi ya mereka tidak dan pemberitaan juga tidak kemudian kritis, cuma sekedar memberitakan begini, dan DPR, instansi lain tidak kemudian kritis terhadap perjanjian itu gitu yang dibikin. Nah, itu yang saya bilang, ini dan salah satu bentuk senyapnya itu gitu ya. Mereka masuk melalui orang-orang mereka gitu. Oh gitu ya. Jadi mau bilang apa? Ya akhirnya yang kita sebut sebagai rekolonisasi ya berjalan terus, tapi memang dilegitimasi juga dengan pemikiran-pemikiran yang dipropagandakan sebetulnya. Jadi kalau kita ambil misalnya tadi, kita ambil bicara misalnya tadi yang pertama rule based order, nanti ujungnya adalah soal aturan-aturan dalam vaksin, maka vaksin mandatory ya. Vaksin mandatori. Padahal itu melanggar HAM. HAM gitu. Satu. Yang kemudian kita bicara fasis ya, kita bicara waktu itu. Iya, fasis. Nah, lalu berikutnya setelah kita bicara berikutnya freedom. Ternyata kita dipaksa untuk begini begitu gitu. Liberated trade dan sebagainya itu. Sekarang ada lagi, Bang. Kadang-kadang saya ini juga pusing gimana menyikapi. Begitu menuhankan, kalau saya udah pada level menuhankan teknologi. Iya. Teknologi innovation itu sepertinya sesuatu yang itu ketemunya dengan beyond the vaccine, itu ICT, peranan ICT. Iya, peranan padahal ICT. Kita harus memang kita harus literally ITC ya, ada ICT literacy, tapi pada saat yang sama dibalik beyond
beyond ITC itu kan ada manusianya. Iya. Nah, di situ ketemu dengan beyond vaksin yang ujungnya adalah cryptocurrency nanti ujungnya. Nah, ketika ketemu cryptocurrency karena mereka tetap mau mendominasi dunia yang kita tadi yang dalam bahasa sebelum kita sebut dolarisasi, dia akan ketemu dengan pengaturan pergeseran penggunaan energi, global climate change, emisi rumah kaca, gas emisi rumah kaca atau emisi karbon yang mesti dikurangi. Jadi rule based order, vaksin dan global climate change adalah satu isu di mana mereka sedang mempertahankan posisi mereka. Superpower itu ngelihatnya. Nah, jadi kontestasinya itu. Di situ dan disitulah masuk mereka ke dalam regional Economic Cooperation Partnership gitu. Makanya penggunaan istilahnya begitu. Ini dalam rangka kemitraan Amerika dengan negara-negaranya. Muncullah Blinken ke negara-negara Asia Tenggara gitu. Jadi artinya wajar kalau Cina tidak berkomentar pada G20, wajar kalau pada pertemuan Global Climate Change, dan kemudian juga Cina tidak berkomentar soal pertemuan Blinken dengan kawasan ASEAN. Apa artinya? Tajam persaingannya, jangan dibilang justru diem, enggak, tajam persaingannya. Karena mereka langsung action yang satunya lagi, ya, menggunakan juga pion-pionnya juga di dalam konteks itu dengan bilateral model. Nah, kajian yang lain menyatakan tajamnya upaya mempertahankan adidaya Amerika di panggung dunia dengan Cina lewat AIIB atau New Development Bank sesungguhnya sama. Nah, kenapa mesti ke ASEAN? Tadi Antim bilang kan, bahwa sesungguhnya mereka sudah kalah di kawasan Afrika, sudah tergeser dia. Nah, tetapi di kawasan Asia Tenggara, di Asia dan khususnya Asia Tenggara, mereka nggak mau, karenanya disebutlah kawasan paling dinamis di dunia gitu. Bahasanya dinamis, tapi sebetulnya direbut, saling rebutan itu ada di sini, gitu bahasa sederhana. Iya. Ya, jadi kalau balik lagi ke bagaimana mereka menggunakan diplomasi dengan diksi-diksinya itu, kemudian military issues-nya yang dia menggunakan partner misalnya. Mana partner? Nah, itu yang saya bilang, kenapa diplomasi Blinken yang hakikatnya ketemu dengan diplomasinya Obama, itu sama-sama di UI. Halo UI. Siapa di UI itu ya? Gimana? Karena kekuatan dari tadi, kekuatan ekonominya ya. Kaum teknokratnya, kaum akademisinya lahir dari universitas bergengsi yang namanya Universitas Indonesia. Siapa? Ya, saya juga dari UI. Saya juga dari UI. Tapi mari kita yang masih cerdas-cerdas membaca untuk melihatnya itu sebagai sesuatu yang akhirnya kolonialisme baru di dalam konteks ini. Jadi sebentar Husnul, supaya kita tidak dianggap sebagai orang yang sok tahu, itu Husnul ya. Cara membaca Antony Blinken dalam pidatonya itu harus ketemu dengan yang namanya National Security Strategicnya Joe Biden yang disebut dengan sebagai internal memo, dan ini tidak cukup sampai di sini, tapi mundur juga ke belakang ke National Defense Strategic Amerika 2018. Jadi akan ketahuan kemana larinya pemikiran Blinken nih, kemana kebijakan Joe Biden dalam Build Back Better World. Nah, Build Better World. Betternya bagi siapa? Ya bagi mereka sendiri. Jadi bukan bagi sekutunya. Ya, iya, makanya dibilang ini perbaikan, pembangunan kembali. Nah, saya ingin nanti dianggapnya kita ini lagi, kita pesimis di dalam konteks. Justru ini kajian kita kritis ya sebetulnya. Justru ini kajian optimis. Kajian optimis dengan basis kritis. Gitu. Jadi kritis pemirsa ya, kita sebenarnya kritis supaya apa? Kita bisa keluar dari intimidasi. Iya, betul. Jadi dari model yang saya bilang format dolarisasi berbasis skrip dia akan datang gitu ya. Kita bisa keluar, kita bisa tahu nih, oh ternyata dolarisasi dengan basis skrip nanti itu akan membahayakan negara manapun. Karenanya 4 negara belum sepakat ini. People Bank of China, Bank Rusia, Bank Sentral Rusia, European Central Bank sama Federasi belum sepakat nih soal kripnya bagaimana nih. Jadi bukan soal e-money sebagai kripto, bukan. Itu sih kecil-kecil atau wallet sebagai kripto, bukan itu. Ada strategi moneter lain yang berkali-kali saya bilang ini berkaitan dengan harga mata uang. Nah, ketemu. Oh, jadi ketika kemarin isu redenominasi itu dimunculkan kembali, sesungguhnya dalam rangka menetapkan harga uang itu berapa. Dengan begitu nanti ketika 1.000 jadi Rp1,
tidak terasa. Nah, ini coba kebayang, Anda main dalam digital currency, dalam bisa bikin melawannya dengan kartel nggak? Oh ya iyalah, karena memang ternyata kalau Anda bicara tentang kripto, itu kan cuma 7 perusahaan dalam IT-nya. Lalu ketika masuk ke dalam metaverse-nya, itu juga sama, 6-7 perusahaan. Yang nggak usah disebut siapa ya. Tapi kita tahulah perusahaan-perusahaan itu siapa. Apa artinya? Artinya sesungguhnya ketika kita masuk ke dalam kancah peperangan, saya menyebutnya sebagai kancah peperangan cyber war, gitu cyber war. Sebagai bagian dari kancah peperangan ideologi ekonomi, sesungguhnya bisa diduga betapa kekuatan korporasi ini bekerja sama dengan negaranya. Cina jelas bekerja, kalau di Cina jelas kelihatan. Jelas, memang negara menguasai korporasi. Ini nggak bisa besar, pasti akan Tapi lihat sekarang kalau kita lihat Amerika, bagaimana kelihatan satu perusahaan korporasi gitu didukung oleh negaranya dalam rangka. Kalau Amerika memang berangkatnya konstruksinya begitu. Private lead public gitu kan. Jadi memang korporasinya yang menguasai. Nah, kalau di kita ini kan mestinya Pancasila. Iya kan? Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, ada musyawarah, hikmah kebijakan dan ada musyawarah di situ mufakat, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini kan sebetulnya kekuatan pemikiran yang luar biasa untuk kita bisa bebas dari tekanan-tekanan itu. Ya, istilah saya ada 5K. Bebas dari ketertindasan, bebas dari kebodohan, bebas dari kemiskinan, bebas dari ketimpangan, yang terakhir bebas dari kehinaan. Jadi artinya kalau kita mesti masuk ke dalam kerangka berpikirnya Antony Blinken yang saya bilang bisa kita tarik ke dalam National Security Strategy of US-nya kemarin dari Joe Biden dan mundur ke belakang National Defense Strategy of US dan kemudian mengambil peranan Cina 2035 karena dia mempercepat pertarungannya dengan perang dolarnya gitu ya. Bagaimana dia mulai langsung rivalry ya, and competition gitu ya. Itu dalam posisi kontestasi kesetaraannya. Itu kan berhubungan dengan yang namanya peran Rusia. Nanti berkaitan dengan yang namanya Korea Utara, berkaitan dengan yang namanya Iran. Ketemunya juga dengan Turki coba. Nah, gimana kita ngelihatnya gitu? Bagaimana nih peranan ini dalam konstruksi Indonesia adalah sebuah negara yang luasnya luar biasa, sumber dayanya hebat, dan penduduknya Muslim terbesar di dunia. Walaupun disebut sebagai Muslim abangan. Ya, ada abangan, ada priayi, dan ada santri. Tapi kembali lagi sebetulnya di situ letaknya ya. Makanya kadang-kadang kita kalau nggak kembali lagi kepada apa namanya konsep kenapa kita bernegara ini, memang akhirnya kita terbawa oleh arus dan dianggapnya siapapun bisa menjadi pemimpin. Kan itu kan persoalannya. Padahal kalau dia tidak membaca konstitusi kita, tidak membaca konstruksi dari Imagine Community Indonesia. Indonesia sebenarnya Uni Eropa loh itu, 45. Kan dulu kan negara-negara kerajaan-kerajaan Islam tuh, dari Aceh sampai Tidore, 1-2 Hindu ya, Bali dalam konteks itu. Ya. Jadi perjalanan panjang kolonialisme VOC, kemudian Belanda, dan kemudian invasinya Jepang, itu kan sebenarnya pelajaran luar biasa bagi kita. Kalau kita sekarang bersama Persatuan Indonesia membangun uni, sebetulnya udah uni Indonesia dalam konteks itu, bangsa-bangsa. Nah, kenapa kemudian kita hari ini begitu lemahnya menghadapi kekuatan jadi intelligence, military, security, tapi security sekarang kan tidak dibaca sebagai security military per se, jadi state security, ya, tapi lebih banyak economic security, social security, people security, food security di dalam konteks itu ya. Jadi bukan military per se, walaupun hari ini kita punya masalah dengan Laut Cina Selatan, punya masalah dengan batas-batas wilayah kita kayak gitu ya, di laut, di udara maupun darat dalam konteks itu. Nah, balik lagi sebetulnya yang Build Better World ini kan implementasi dari Joe Biden di dalam konteks itu. Sebetulnya ini kan bahasa yang lain waktu itu bicara tentang kalau dalam kajian beberapa pihak New World Order itu. Iya, sebenarnya dia nggak beda dengan istilah Make America Great Again, cuma dalam diksi yang beda. Sebenarnya nggak beda dengan American First-nya Obama. Sama aja, karena yang disebut dengan Build Back Better World di situ, word-nya adalah aturan mereka.
Cuma world itu jadi yang kita bahas globalisasi itu multilateralnya mereka. Jadi beyond the multilateral system is US superpower gitu loh. Iya, jadi dibalik aturan itu kan. Iya, jadi mau mengambilnya begitu sesungguhnya kalau mau dilihat. Nah, di sini kita mesti jeli. Iya betul, mesti jelas betul jadi membaca. Nah, catatan lain itu ketika pertanyaan, kenapa lemah? Saya ingat Anda menggugah saya, Husnul. Saya pernah menjadi dosen tetap gitu ya untuk SESDILU. Sekolah Pendidikan Luar Negeri. Jadi mereka yang akan duduk di eselon 1 di Kementerian Luar Negeri. Saya dulu gitu pernah ya. juga. Pernah juga ya. Tapi kemudian nggak dipakai lagi karena saya sama juga. Soalnya saya bilang ngapain anda di sini? Anda mestinya campur tuh. Kan ada yang di LAN yang dicampur. Mereka kan nggak bikin sendiri. Bagaimana Anda mau tahu? Iya kan? Nggak. Ya kalau saya nggak kayak gitu. Saya melakukan 4 pendekatan. Nah, 4 pendekatan yang saya maksud adalah Anda nggak layak cuma pakai pendekatan diplomasi. Saya bilang Anda nggak layak cuma pakai pendekatan hukum penawaran permintaan, gitu kan? Nggak layak dong. Cuma pendekatan diplomasi kan cuma pendekatan casing. Soal rule based order tadi, gitu kan? Rule based order itu diplomasi rule based order aja mainan begitu gitu. Anda how to say no pada mereka. Iya. Anda cuma hukum penawaran, ini ada permintaan, ini ada penawaran, nggak usah begitu dong. Anda mesti juga ambil dan pendekatan struktural dong gitu. Kalau nggak Anda hanyut ke dalam sebuah konflik yang nggak karu-karuan, mereka rupanya nggak terima. Misalnya pernah saya tanya, sampai seberapa jauh Anda membahas kajian-kajian yang muncul? Sampai saya kasih tahu dokumen-dokumennya. Jadi gitu. Posisinya Indonesia seperti apa? Iya, betul. Itu pernah saya lakukan di SESDILU. Jadi artinya saya pernah memberikan masukan itu pada SESDILU dan itu kurang lebih sekitar 10 tahun lalu lah gitu ya. Enggak, 9-10 tahun lalu. Nah, kalau kemudian saya saksikan sekarang diplomasi posisi politik luar negeri bebas aktif kita seperti ini, saya punya pertanyaan, ini kemunduran atau kemajuan? Sebetulnya kita ini enggak, maksudnya dulu di awal-awal kemerdekaan itu kan tokoh-tokoh seperti siapa yang waktu Perdana Menteri Juanda, kemudian bicara tentang wilayah, termasuk Muhtar Kusumatmaja. Sebagai pahlawan zona ekonomi eksekutif. Sebelumnya siapa? Kok jadi saya lupa namanya? Haji Agus Salim. Enggak, ininya setelah Agus Salim. Haji Agus kan tokoh-tokoh itu Perdana Menterinya Juanda, ya, terus kemudian bicara tentang wilayah itu kan dari Perdana Menteri Juanda. Dekret Juanda. Ya. Tapi ke belakang lagi bagaimana para pendiri bangsa merumuskan semuanya. Hebat. Luar biasa. Walaupun tapi kan sebetulnya kayak misalnya KMP dan sebagainya, kita memang sebagai negara baru dan kita membayar semua ke Belanda. Kita membayar kan itu. Tapi justru dengan KMP itu berhasil, kalau dalam riset saya, justru di situ asal muasal Amerika berhasil mendikte Indonesia melalui Belanda. Jadi saya terus terang dalam kajian saya di situ saya menemukan di situ keberhasilan Amerika mendikte Indonesia melalui Belanda, gitu. Sehingga Marshall Plan yang diberikan oleh Amerika tidak diterima oleh Indonesia, tapi diterima oleh Belanda. Gitu. Termasuk juga kemudian masuknya Papua gitu ya. Walaupun itu klaim dari sejak awal bahwa wilayah Indonesia itu adalah wilayah jajahan dari Belanda. Nah, tapi sebetulnya Papua itu wilayah Kerajaan Tidore. Dan itu Islam gitu kan tapi nggak pernah diangkat di dalam sejarah kepolitikan kita. Jadi balik lagi, bagaimana kita keluar dari cengkeraman ultra neoliberal di Indonesia ini. Nah, baliknya begini, kalau kita mau keluar dari cengkeraman ultra neoliberal, itu artinya kita mesti paham sistem kapitalisme mereka bangun. Karena ultra neoliberal itu adalah aplikasi dari ultra kapitalisme. Nah, ultra kapitalisme itu basisnya adalah ultra materialisme. Kelihatannya tidak materialis, tapi Anda materialis gitu loh. Contohnya, Anda kelihatan punya sikap agama yang bagus gitu. Tapi dalam keagamaan Anda yang bagus gitu, Anda menjunjung tinggi harta kekayaan sebagai sumber penghormatan dan kehormatan gitu. Itu materialisme. Jadi kebahagiaan dari diukur oleh materi. Padahal kebahagiaannya kan nanti bertemu Allah, kita sampai kepada nafsul mutmainah maksudnya gitu. Jadi strukturnya ultra materialisme, ultra kapitalisme ya. Jadi ultra materialisme, saya ulang, ultra kapitalisme. Nah, ultra neoliberal, ini sesungguhnya dalam rangka ultra recolonization. Jadi
kolonialisasi yang dilakukan, penjajahan kembali. Tapi secara tadi yang saya bilang sunyi dan senyap, tidak terasa maksudnya. Dia karena menggunakan ICT, macam-macam, kemudian ya itu tadi yang terakhir, keuangan, teknologi, semuanya mereka terapkan. Jadi more economic issues ya. Dan ujungnya adalah yang kita sebut ultra modern slavery system. Dan siapa yang budak, siapa yang tuan dalam konteks ini. Gitu. Padahal kita menjadi budak itu hanya budaknya Allah. Jadi kalau kita pahami tadi bagaimana Antony Blinken bicara di UI, yang kemudian setara dengan hampir sama dengan pembicaraannya Obama pada 10 November 2010 juga di UI, mestinya mundur ke belakang Husnul. Ke 10 November 1945 dan KMB. Gitu Husnul. Jadi ngelihatnya. Jadi kita bisa bikin peta, kita tahu ternyata 10 November 45 itu sangat mengganggu sekutu, karena sekutu berhasil ditundukkan dengan Allahu Akbar. Padahal persenjataan luar biasa. Persenjataan cuma biasa-biasa aja. Cuma bambu runcing, tapi berhasil menundukkan sekutu yang persenjataannya lengkap. Bahkan mereka marah karena Jenderal Malabi terbunuh. Gitu. Melihatnya. Maka kemudian kekuatan itu sebetulnya mereka pukul lewat KMB. Gitu. Makanya tadi saya bilang di situ adalah keberhasilan Amerika mendikte Indonesia melalui Belanda, yang aplikasinya adalah KMB. Apakah itu persetujuan Hatta? Saya nggak lihat itu bukan persetujuan Hatta, karena sebelum Hatta menyetujui, menurut dokumen yang saya terima dari Sri Edi, Hatta mengkomunikasikan dulu ke Jakarta. Gitu. Jadi itu bukan, jangan ada beberapa kalangan menyebut menyalahkan Hatta. Nah ternyata kalau pakai jawaban Sri Edi, no, Hatta itu mengkomunikasikan dengan Soekarno dan berbagai kalangan di Jakarta, gitu. Lihatnya. Tapi kontennya seluruhnya adalah, kalau dari dokumen yang saya punya, saya kaji, itu dokumennya, dokumen aslinya, konsep draftnya itu dari Amerika, dari State Department. Gitu. Itu makanya karena Antony Blinken State Department, maka kita lihat betapa yang namanya State Department di Amerika itu peranannya luar biasa. Ya, luar biasa. Itu termasuk pada saat 65 juga. Iya, kan? Luar biasa. Ya, bahkan daftar nama pun juga. Tapi kan kita bingung kenapa di Indonesia sunyi-sunyi betul soal Antony Blinken ini tidak memunculkan satu Setahu saya yang bikin respon atas kehadiran Antony Blinken cuma satu orang, Rizal Ramli. Tapi itu pun menurut saya tidak sampai dalam kajian. Sebetulnya media itu juga sudah dikooptasi, Ada pemberitaannya. Ada, tapi how very critical. Iya, maksud saya di situ. Way to response gitu ya. Jadi bagaimana sebetulnya kita secara kritis merespons apa sebetulnya keinginan dari Amerika, Washington. Administration foreign policy-nya itu terhadap kita, dan apa dampaknya ini yang sebetulnya yang tidak ada di media, betul. Iya kan? Itu yang sebetulnya isunya bukan isu baru sebetulnya, karena keterlibatan kebijakan-kebijakan poros Jakarta Beijing yang semakin kuat, kemudian bagaimana Cina di negara-negara Afrika, kemudian juga kita juga kedekatan dari istana dengan Beijing. Ini kan sebetulnya direspons oleh sekutu kayak gitu. Ini kan kontestasi superpower. Kalau dulu Barat Timur jelas dalam konteks ideologi, di situ ada former USSR gitu ya, perang dingin, former USSR yang komunis versus Barat yang kapitalis kayak gitu. Kita kegencet ini di antara dua itu. Nah sekarang kembali lagi, sebetulnya mereka ingin menancapkan kembali kekuatan mereka di Indonesia. Nah sekarang bagaimana? Karena tadi, karena kita bicaranya cengkraman neoliberal tadi, maka I see the real show, acap kali tidak mau terjebak ke dalam pembahasan instrumentasi. Ya betul. Kita tidak mau terjebak sekedar pada kajian-kajian instrumen dan fungsi. Kita selalu narik kajian-kajian kita ke atas gitu ya, ke strategi, paradigma. Iya, ke paradigmatik, ke value-nya. Baru kita ngelihat ke bawahnya kayak apa. Baru dapat nggak? Makanya acap kali kita menawarkan satu pemikiran dengan data dan dokumen yang Anda bisa rujuk sendiri gitu. Jadi bisa gitu. Kemudian dipelajari lebih dalam, betul. Oleh teman-teman yang seperti itu. Artinya sesungguhnya ini peringatan bagi kita. Apakah kita memang akan menyetujui, melanjutkan, atau memang dalam bahasa mereka, dalam bahasanya Antony Blinken atau dalam bahasanya World Bank,
apa yang disebut dengan reformasi struktural berkesinambungan. Iya, balik lagi ke sana. Ya, kayaknya ketemunya itu kan sama kan? Sampai sebetulnya secara politik ya, Bang, kalau kita lihat bahkan kekuatan dari menteri-menteri ekonomi itu juga tidak bisa merdeka kan di dalam rekrutmen, di dalam kebijakan-kebijakan politiknya. Itu kan akibatnya yang lain, yang struktural tadi itu tadi. Struktural adjustmentnya itu dikuasai. Anda nggak boleh nih, Anda nggak bisa naik nih kalau nggak masuk dalam paradigma ekonomi. Kalau toh masuk sebagai satu, bahasanya ada yang mengatakan kecelakaan sejarah, tapi kalau saya bilang qadarullah kayak gitu ya, kadang-kadang ada gitu menteri yang kuat tapi juga kemudian tidak lama jadi mereka habisi juga di dalam konteks itu. Emang mengerikan di dalam artinya betapa kedudukan menteri-menteri strategis ya di Indonesia itu pasti ada campur tangan pihak luar. Bahkan dalam posisi capresnya melalui KPU atau melalui mana, pasti ada campur tangan partai itu yang disebut persekongkolan lagi antara oligarki politik dengan oligarki ekonomi. Bisnis. Gitu. Ada kebetulan investigasinya Washington Post membuktikan itu. Ada tuh investigasinya Washington Post untuk itu. Baca, gitu loh. Bukunya saya punya tuh kebetulan. Menarik di situ bagaimana Washington Post melakukan investigasi tentang bagaimana kekuatan oligarki. Gitu. Jadi sebetulnya begitu. Tapi apalagi nih Bang yang kira-kira saya kira sebagai penutup Husnul ya. Nggak ada cara lain. Kalau kita memang mau bebas dari istilahnya saya 5K tadi ya, bebas dari ketertindasan, kebodohan, kemiskinan, ketimpangan dan kehinaan, nggak ada cara lain memang. Anda harus betul-betul punya ketangguhan, punya kekonsistenan. Jadi diksinya udah bener dong, tangguh dan. Tapi basisnya apa? Nah, sekarang bahasa basisnya. Iya, basisnya apa dulu? Basis kalau bahasa kesannya basic prinsipalnya apa? Itu. Ya, jadi ada yang harus menjual prinsip untuk kepentingan yang cuma berapa lama kita hidup di dunia kayak gitu kan. Kalau pakai itu rata-rata 65 tahun, 65 67. 60 sampai 70 tahun. Gitu. Untuk 1,5 jam di sana. Ya, jadi ini nggak gampang kayak gitu ya. Terus apa lagi, Bang? Peganglah amanah dengan sebaik-baiknya. Ya, balik lagi ya. Peganglah amanah dengan sebaik-baiknya. Lakukanlah amanah itu dengan kejujuran, lakukanlah amanah itu dengan kecerdasan, lakukan amanah itu dengan kebaikan. Dan harus tahu di balik itu apa, mempelajari beyond. Semuanya itu. Dan yuk kalau kita berpartner. Excuse me, partner. What do you mean by partner? We are not equal, you know. You will dominate our integrity di sini kayak gitu kan. Kan misinya begitu. Jadi atau paling tidak biarkan kami mengelola kedaulatan kami sendiri tanpa campur tangan Anda. Kan boleh kan begitu kan? Boleh dong, kan merdeka kita. Iya kan merdeka. Jadi boleh dong. Biarkan kami mengelola kedaulatan negeri kami tanpa campur tangan Anda. Kira-kira yang dominator itu mau nggak begitu? Ya pasti nggak mau. Nggak mau. Apa artinya? Ketika Anda bilang nggak mau, apa artinya? Iya, akan ada pressure. Ada tekanan. Selain itu? Ada selain itu apa? Apa ya dijatuhkan. Kalau nggak bisa dijatuhkan dia apa? Diapain? Kalau cerita John Perkins dibunuh, dihilangkan. Dibunuh. Kalau cerita John Perkins pada Economic Hitman, itu begitu. Dihilangkan, dibunuh. Itu revolusi. Iya, itu ceritanya sampai kayak gitu. Bahasanya sih revolusi, tapi sebetulnya disitulah kemudian ada memang kelompok-kelompok yang di dalam masyarakat itu ya memang kekuatan-kekuatan ini. Makanya kembali lagi sebetulnya Bang, tidak ada lain, kita punya yang maha berkuasa kayak gitu. Kita ya. Maha penolong. Di abad 21 ini kita dapat 2 contoh. Kenapa acap kali kita cerita tentang Hamas dan Taliban? Karena itu contoh nyata di mana kekuatan militer tidak ada di tangan mereka. Itu menjadi satu kemampuan perlawanan. Kita dikasih contoh juga Turki. Ya, Erdogan ya. Iya, jadi ada. Walaupun Turki punya sebetulnya sejarah lama. Yang kemudian dihabisi di 1924 ya, dengan jatuhnya Turki Utsmani yang kemudian nasionalisme Kemal Atatürk ya. Sebenarnya banyak sekali contoh-contoh yang sudah, dan sebetulnya negara
dihilangkan itu mudah sekali kan sebetulnya. Kalau kita lihat. Dan memang konstruksi tadi, konstruksi rule based order, konstruksi vaksin, dan kemudian global climate change, mereka sesungguhnya sedang menyatakan khilafahnya adalah khilafah materialisme. Jadi ini ada konsep baru nih, khilafah materialisme. Kalau saya selalu bicara juga khilafah yang keilahian. Enggak, khilafah the separation between state and church. Protestanism. Ya kan, itu. Sekarang tambah lagi ini khilafah materialisme. Karena cara pandang materi itulah yang dianggap the ultimate goal di dalam kehidupan. Padahal enggak, kesejahteraan enggak, bukan itu. Anda kaya seperti apapun tidak akan membuat kita berujung tetap pada kematian. Berujung tetap pada kematian. Jadi ingat kematian itu menjadi sangat penting, termasuk juga yang jadi pejabat. Nggak peduli. Termasuknya ini penguasa dunia akan tetap mati. Dan dia tidak. Kita tergantung pada mudah-mudahan kita tetap dalam Islam, iman, ya, dan ihsan kepada Allah. Dalam konteks itu yang husnul khotimah ya. Insya Allah. Amin. Husnul khotimah. Semua juga untuk pemirsa IC The Real Show. Di situ masih ada lagi Bang yang perlu disampaikan dalam konteks ini? Ya enggak, saya kira tadi pahamilah bahwa memang kita mesti keluar dari jejaring yang menjerat ya nilai-nilai kemanusiaan ini. Aku kira gitu. Jadi kalau disuruh ngasih tiga nasihat gitu, apa nih yang bisa kita nasihatkan? Yang pertama, jangan pernah tergiur pada sesuatu yang fata morgana, karena dia akan lenyap begitu saja. Jangan kagum pada pelangi. Jangan, kalau khususnya kalau lawan jenis gitu ya, jangan melihat kulit. Don't look the casing, gitu. Jadi jangan melihat kemasan. Packagingnya itu ya. Jadi tapi intinya. Jadi jangan juga melihat kelemah lembutan bahasa. Karena dia bisa jadi simbolik torture. Jadi nasihat kedua tadi, jangan lihat pada kelemah lembutan. Dulu mereka bilang, lender country itu kan lender country. Itu mereka nyebutnya sebagai aid kan? Donor kan? Negara donor. Itu kan lemah lembut dan mulia sekali gitu. Contoh sederhananya. Penggunaan diksi yang diksinya gitu. Tapi sebetulnya intinya adalah tetap debt trap itu tadi. Debt trap, odious debt. Dan yang paling yang ketiga, Husnul, dari apa yang disampaikan oleh, karena maaf ya, kajian ini bukan kajian sembarang gitu. Nanti saya kasih lihat pada pemirsa yang kasih bagaimana konstruksi berpikirnya gitu ya. Sesungguhnya membutuhkan keterampilan, keahlian, dan keberpihakan kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Keluarga berbangsa dan negara. Jadi keluarganya bukan keluarga darah, bukan sekedar keluarga iman, tapi keluarga berbangsa. Jagalah dirimu dan keluarga bangsamu dari kehidupan neraka, kehidupan yang zalim maksudnya, kehidupan yang bereksploitasi, kehidupan yang tidak menempatkan kemanusiaan sebagai kemanusiaan, gitu Husnul. Dan akhirnya kan sebetulnya yang merusak, yang tadi mau bicara climate change, yang merusak manusia kok. Eksploitasi itu tadi. Saya kalau bicara lagi global climate change dalam konstruksi Bill Gates, dalam konstruksi gas emisi rumah kaca atau emisi karbon dalam rangka itu pengurangan penduduk, waduh, ngeri lagi Husnul. Dan sudah ada Kyoto protokolnya kan dalam konteks itu. Tapi nanti aja kita bahas tentang energi. Boleh. Terbarukan, energi seperti itu. Bagaimana pemirsa? Kalau ada topik yang kira-kira ada sih beberapa yang suruh membahas apa kayak gitu, tapi bahasan kita memang selalu bicara tentang political economy. Saya baru ingat namanya Ruslan Abdul Ghani. Menteri Luar Negeri pada saat zamannya Perdana Menterinya Juanda. Jadi kedaulatan wilayah itu era itu yang kemudian dikembangkan oleh siapa yang tadi disebut Menteri Luar Negeri yang di era Orde Baru, Mukhtar Kusumaatmadja.
sebagai pahlawan zona ekonomi eksklusif. Tapi hari ini juga perlu juga mendapatkan perhatian ya dalam konteks itu. Saya pikir itu Bang. Oke, terima kasih. Jadi mudah-mudahan nasihatnya Bang Nursi dari IC dari show sampai juga, insya Allah ya, nanti ada yang menyampaikan ya. Jangan tergiur pada tahta. Tahta bukan segala-galanya. Kalau pakai hadis, di akhirat nanti tahta itu yang akan menyulitkan Anda. Tapi ternyata memang benar. Kadang-kadang kan saya agak sedikit protes, tahta, harta, dan wanita. Perempuan. Ternyata Rasulullah dulu ceritanya pernah juga, sudahlah nggak usah menebarkan agama baru itu. Kamu mau perempuan? Jabatan? Dikasih jabatan terbaik di Mekah sana. Mau harta? Kita kumpulkan semuanya. Mau perempuan, siapapun yang tercantik di situ boleh di ini. Tapi ya ditolak Rasulullah tentu saja. Saya biasanya kan, aduh kenapa wanita ditaruh di situ? Tapi ternyata tetap jadi Anda disuap dengan uang, Anda disuap dengan jabatan, dan Anda disuap dengan bahasanya sih nggak cuma perempuan, dia biasanya dengan seks kayak gitu ya di dalam konteks itu. Tapi ini bahasan-bahasan ilmiah ya dalam konteks ini. Artinya memang itu menjadi isu sejarah kehidupan manusia. Sejarah kehidupan manusia. Bahwa sejarah kehidupan manusia pada hakikatnya adalah pengulangan. Cuma tempat, pelaku, dan kondisi yang berbeda. Tempat, waktu, dan kondisi yang berbeda. Pada hakikatnya dia sama. Betul. Mudah-mudahan kita semuanya ya pemirsa, dalam Islam, dan kita nanti pulang dalam iman husnul khotimah, dan kita husnul khotimah. Amin. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Amin. Sebesar-besarnya, dan ikuti terus IC dari Show. Mudah-mudahan kita dikasih umur panjang. Amin. Dikasih umur panjang dalam iman. Dalam iman itu jangan sampai kemudian kita kan husnul khotimah tadi. Umur panjang dalam takwa. Dalam takwa, dalam iman, dalam bisa kita menyampaikan, menebarkan ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat. Saya pikir itu. Kalau kami salah, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.